Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana rasanya menemukan bahwa semua yang Anda yakini tentang seseorang adalah kebohongan yang dibangun dengan hati-hati? Sekarang bayangkan, bagaimana jika kebohongan ini diciptakan bukan untuk membodohi Anda, tetapi untuk menguji kemampuan Anda untuk benar-benar mencintai? Nama saya Alia. Saya tumbuh dikelilingi oleh hak istimewa. Satu-satunya anak dari keluarga yang berpengaruh, saya dibentuk menjadi sempurna. Lulus dari universitas terbaik, dipuji oleh tetangga, iri oleh banyak orang. Ayah saya, sebelum dia meninggal, adalah pria yang dihormati, dan ibuku Yah, dia mewarisi kekakuan dan obsesinya dengan mempertahankan nama keluarga. Tetapi sore itu, ketika saya tiba dari pekerjaan dengan kepala yang penuh dengan laporan dan pertemuan, saya tahu bahwa hidup saya tidak akan pernah sama. Ibu saya duduk di kamar. Matanya tertuju pada saya. Terus terang, dia berkata, "Alia, waktunya telah tiba. Anda akan menikah minggu depan." Saya pikir itu lelucon. Aku tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa suatu hari cinta akan muncul. Tapi dia tidak tertawa. Itu serius. Mata keras. Nada kencang. Sesuatu di dalam diriku membeku. Saya tidak bertanya. Diputuskan. Saya tertelan. Jari-jariku menutup di sekeliling tas yang masih ada di pundakku. Dengan siapa? Saya bertanya. Merasakan kepanikan mulai memanjat. Butuh waktu. Dia menatap lantai, lalu ke arahku. Ini pria yang baik, jujur. Dan kami memiliki hutang dengannya yang perlu dibayar. Pikiranku mulai berputar. Seorang teman keluarga? Kenalan lama ayah saya? Dia adalah pengemis. Katanya, hampir berbisik. Kata itu jatuh seperti bom. Semua di dalam diri saya berteriak dengan menyangkal. Itu tidak mungkin. Kesalahpahaman. Tes. Tapi ternyata tidak. Ekspresi ibuku yang tenang. Ayahnya membuat janji sebelum dia meninggal. Dan Anda akan memenuhi. Saya mencoba memberontak. Saya berpendapat, menangis, mengancam akan meninggalkan rumah. Itu sia-sia. Dalam beberapa hari, saya kehilangan akses ke kartu, ke mobil, bahkan ke apartemen. Saya didorong ke sudut. Dan ketika saya menyadari, itu berpakaian putih, sebelum seorang pria yang mencium bau debu dan mengenakan pakaian berkerudung. Seorang asing. Namanya Raka. Dia hampir tidak berbicara. Dia hanya menatapku di akhir upacara dan bergumam, "Terima kasih telah menerima." Saya memalingkan muka. Dalam hati saya bersumpah bahwa ini akan bersifat sementara. Penipuan. Saya hanya perlu berdiri sampai saya menemukan pelanggaran untuk melarikan diri. Pada hari-hari berikutnya, saya dibawa ke sebuah rumah kecil di sekitar kota. Tidak ada kecanggihan di sana. Dinding yang bagus, furnitur tua dan kasur di lantai. Saya, yang terbiasa dengan nyaman, mendapati diri saya hidup seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Raka, pada gilirannya, bijaksana. Saya tidak mencoba mendekati. Dia tidur di lantai, menghindari kontak. Setiap kali saya berbicara dengan dingin, dia menjawab dengan tenang. Dan itu semakin membuatku kesal. Tapi ada sesuatu aneh. Dia keluar semua fajar sebelum matahari lahir dan baru kembali pada malam hari. Tapi itu tidak pernah membawa kotoran, tidak pernah berbau jalan. Suatu kali, saya melihatnya dengan arloji merek, terlalu mahal untuk seseorang dalam situasinya. Malam lain, saya menangkapnya menggerakkan buku catatan modern, mengetik sebagai eksekutif yang berpengalaman. Keraguan mulai tumbuh di dalam diri saya. Siapa yang benar-benar pria yang saya tandai secara paksa? Dan saat itulah saya mengerti, ada cerita yang tidak dapat dinilai dari sampulnya. Dan ada cinta yang hanya dilahirkan ketika kebenaran terungkap. Tapi kebenarannya tersembunyi dengan sangat baik. Bagi saya Raka yang dipaksakan dengan Raka sepertinya merupakan hukuman. Setiap sudut rumah adalah pengingat tentang apa yang telah hilang. Kemerdekaan saya, kenyamanan saya, martabat saya.
Saya, yang selalu tahu di mana saya melangkah, sekarang saya melihat diri saya di lantai yang tidak dikenal dan tidak stabil. Tetapi di tengah-tengah kesengsaraan yang terlihat, sesuatu mulai tampak, bergeser. Pada awalnya, mereka hanyalah sensasi. Raka, meskipun hidup seperti seseorang yang tidak memiliki apa-apa, tidak pernah berbau harum, pakaiannya, meskipun sederhana, selalu bersih. Dia memiliki pandangan yang terlalu tenang, sikap tenang yang tidak cocok dengan seseorang yang seharusnya menghabiskan hari itu meminta sedekah. Tapi hidup mengikuti jalannya yang aneh. Pada siang hari, dia pergi mengatakan dia pergi ke pasar. Pada malam hari, dia kembali lelah, tetapi dengan tubuhnya bersih, wajahnya yang tenang, tanpa tanda penderitaan yang biasanya diharapkan dari seseorang yang tinggal di jalanan. Seolah-olah dia menghilang ke dunia rahasia selama beberapa jam dan kemudian menstaging peran pria sederhana itu. Sampai suatu malam, sekitar jam 2 pagi, saya terbangun dengan suara engsel ringan. Saya masih hanya menonton. Dia bangun dengan hati-hati, menyeberangi ruangan dan membuka lemari kecil di sebelah kasur. Dari sana ia mengambil buku catatan hitam yang bagus dengan sentuhan akhir logam yang disikat. Jelas mahal. Itu bukan model yang umum. Saya mengenalinya tepat waktu. Itu adalah jalur eksekutif. Dijual di luar negeri, bukan di pasar populer. Dia menyalakan perangkat, meletakkan kacamata baca yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan mulai mengetik dengan presisi yang mengesankan. Jari-jarinya terbang melalui kunci-kunci sebagai seseorang yang terbiasa menulis laporan, perhitungan, presentasi. Jantungku dipercepat. Itu tidak masuk akal. Seorang pengemis dengan negara The Art Notebook, dan mengetik sebagai manajer multinasional? Keesokan harinya, ketika dia meninggalkan rumah sebelum matahari lahir, seperti yang selalu saya lakukan, saya menunggu beberapa menit dan langsung pergi ke lemari. Buku catatan itu hilang, tetapi di bagian bawah laci saya menemukan sesuatu yang membuat saya bergidik. Jam tangan perak dengan gelang kulit yang sah dari merek Swiss Patek Philippe, edisi terbatas. Nilai yang diperkirakan? Lebih dari $20.000. Saya tahu. Ayah saya memiliki model serupa sebelum dia meninggal. Dari sana, saya menyadari bahwa saya hidup dengan seorang pria yang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rahasia asal. Dia menjalani dua kehidupan, dan yang menunjukkan kepada saya dibangun dengan hati-hati agar terlihat sengsara. Pada hari-hari berikutnya, saya mulai mengamati lebih baik cara dia melipat pakaiannya, cara dia duduk, tegak, sopan, hampir halus. Dia pernah membersihkan lantai rumah dengan produk yang saya tahu hanya dijual di supermarket impor. Ya, dia bukan siapapun. Tapi kenapa berpura-pura? Saat itulah saya ingat sesuatu yang dikatakan ibu saya malam sebelum pernikahan, yang sampai saat itu saya tidak menganggapnya serius. Apa yang kita lakukan adalah bagian dari komitmen lama. Ayahnya mempercayainya. Potongan-potongan mulai bergerak di papan pikiran saya. Mungkin pernikahan ini bukan hanya tentang kehormatan atau hutang moral. Mungkin ada lagi. Dan mungkin suami baru saya telah setuju untuk berpartisipasi dalam permainan ini, karena alasan yang masih belum saya mengerti. Tetap saja, saya menolak untuk menurunkan penjagaan saya. Setiap malam, Raka tidur bersandar di dinding, menghormati ruang saya. Dia tidak pernah mencoba mendekati. Tapi ada keheningan di antara kita yang berbicara terlalu keras. Ketegangan yang aneh, bukan karena ketakutan, tetapi sesuatu yang masih tidak terdefinisi. Suatu malam, saya memutuskan untuk memecah keheningan ini. Saya menatapnya dan berkata, "Kamu bukan orang yang mengatakan mereka, kan?" Dia ragu-ragu, tetapi tidak menjawab. Hanya menghindari matanya. Itu sudah cukup. Di sana, saya mengerti bahwa saya terikat pada teka-teki. Dan hanya ada satu cara untuk menemukan jalan keluar. Menemukan kebenaran untuk diri saya sendiri. Jauh di lubuk hati, saya sudah tahu ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Petunjuknya tersebar di hadapanku seperti potongan-potongan longgar dari teka-teki. Tetapi mengetahui tidak sama dengan pemahaman.
Dan pada saat itu, saya masih sandera penampilan. Malam itu, saya memutuskan untuk mengikuti Raka. Aku menunggu dia pergi, seperti yang selalu dia lakukan, di fajar yang tenang. Saya mengenakan mantel gelap, mengenakan sepatu kets dan menunggu beberapa menit setelah suara pintu ditutup dengan lembut. Hati saya memukul dengan cepat, bukan karena takut, tetapi untuk perasaan aneh bahwa saya akan melihat sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di luar, saya melihat ketika sedan hitam dengan kaca gelap mendekat dan berhenti di depan trotoar. Raka memasuki kursi belakang seperti yang sudah terbiasa dengan ritual itu. Saya hampir kehilangan napas. Mobil mewah? Untuk seorang pria yang mengatakan dia hidup di sedekah? Saya mengambil sepeda motor dengan aplikasi dan meminta untuk diam-diam mengikuti kendaraan. Mobil itu melakukan perjalanan beberapa jalan dan menuju pusat kota. Sekitar pukul 2 di pagi hari, parkir di depan gedung cermin dengan tanda-tanda dalam bahasa Inggris dan pencahayaan canggih. Dari belakang pohon, saya menyaksikan Raka turun dengan langkah-langkah kuat, postur tegak. Seorang penjaga keamanan di pintu masuk menyambutnya dengan hormat yang terkandung, layak untuk seseorang dalam posisi komando. Kemudian dia memasuki pintu kaca dengan lencana yang menggantung di lehernya. Pikiranku jatuh hanya. Rasanya seperti menonton karakter dari permainan untuk berubah menjadi seseorang yang benar-benar berlawanan. Dan entah bagaimana saya adalah bagian dari plot ini tanpa mengetahui peran saya. Saya menunggu beberapa menit dan ketika rasa ingin tahu berbicara lebih keras daripada akal sehat, saya mendekati dengan hati-hati dan membaca tanda di sebelah pintu masuk. Raka Dev Corporation, Pusat Inovasi dan Strategi. Ya, Raka. Nama perusahaan adalah miliknya. Dan di sana, saat fajar, sebelum bangunan kolosal itu, saya tahu, suami saya adalah CEO dari sebuah perusahaan yang kuat. Yang paling menyakitkan saya bukanlah kebohongan, tetapi fakta bahwa itu diperlakukan sebagai bagian dalam eksperimennya. Saya kembali ke rumah dalam keheningan. Kepala saya didukung pertanyaan. Pagi berikutnya dia kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia mengenakan pakaian sederhana lagi, berbicara sedikit lagi, dan berpura-pura tidak membawa rahasia apapun. Tapi kali ini aku menghadapinya. Raka. Suaraku keluar goyah, tapi tegas. Kamu benar-benar? Dia diam selama beberapa detik. Lalu dia menatapku dengan kelelahan lama di matanya. Aku hanya seseorang yang mencoba memahami cinta sejati, katanya. Itu tidak cukup. Bagaimanapun, bukan. Kamu membuat jebakan. Aku menembak. Memaksa saya untuk hidup dalam kebohongan, sementara Anda tidur di sutra yang menyamar sebagai jerami. Apa yang ingin Anda buktikan? Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia membuka. Menurut Raka, itu semua direncanakan setelah trauma lama. Di masa mudanya, dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang hanya tertarik pada uangnya. Ketika dia menemukan pengkhianatan, dia menjadi sepenuhnya didiskreditkan dalam hubungan. Saat itulah sebuah ide muncul. Jika dia pernah menemukan seseorang yang mampu mencintai siapa dia tidak menyadari kekayaannya, mungkin, hanya mungkin, dia bisa percaya pada cinta lagi. Ini bukan jebakan, Alia, katanya, hampir berbisik. Ini tes. Risiko. Harapan. Sama absurdnya, ada sesuatu yang manusia dalam gerakan itu. Dibesarkan. Ya, manipulator sampai. Tapi, ada ketulusan. Dan pada saat inilah elemen tematik kedua dari sejarah kita terungkap dengan segala kekuatannya. Kebenaran tidak selalu membebaskan. Terkadang lebih berat daripada kebohongan itu sendiri. Karena itu memaksa untuk menghadapi betapa kami ditipu. Dan lebih buruk lagi, betapa buta. Saya, yang telah mencoba saya menjadi korban, harus menghadapi prasangka saya sendiri. Saya pikir dia kurang karena dia menyesatkan. Saya pikir ibu saya salah hanya untuk mengeluarkan saya dari dunia yang nyaman. Saya pikir cinta seseorang hanya mungkin jika dia berasal dari alam semesta yang sama dengan milik saya. Tapi sekarang, saya terpaksa meninjau semuanya. Malam itu, ketika dia tidur,
Aku duduk di lantai ruangan dengan hati yang terbagi. Antara kemarahan pada kebohongan dan pengakuan bahwa mungkin, pada akhirnya, dia mencari hal yang sama yang selalu saya inginkan, dicintai tanpa harus memainkan peran. Saya terbangun dengan hati yang kencang, seolah-olah berat yang tak terlihat menekan dadaku. Malam sebelumnya telah meninggalkan tanda, tidak hanya dengan kata-kata yang dipertukarkan. Seolah-olah saya telah melalui badai emosional yang tidak dapat melindungi saya. Raka telah pergi lebih awal, seperti yang selalu dia lakukan. Perbedaannya adalah bahwa kali ini dia tidak mencoba menyembunyikan apapun. Matanya bersih, keheningannya jujur. Kebenaran telah terungkap, setidaknya sebagian. Tetap saja, di dalam diriku, semuanya tampak kabur. Aku menghabiskan pagi itu duduk di kamar, menatap dinding seolah-olah dia bisa menjawab pertanyaan yang melahapku. Dia tersesat dalam pikiran ketika bel pintu berdering. Saat membuka pintu, duniaku berhenti sejenak. Itu ibuku. Dia belum mengunjungi saya sejak hari pernikahan. Kami telah berbicara sedikit sejak itu. Tatapannya serius, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Semacam kelelahan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tanpa menunggu undangan, dia masuk, melihat sekeliling seolah-olah dia mengukur setiap detail rumah, dan kemudian duduk di depan saya. "Alia, kita perlu bicara." Saya tetap diam. Saya hanya menunggu. Dia mengambil napas dalam-dalam, menyandarkan lututnya dan mulai. "Apa yang kamu jalani sekarang bukan hanya konsekuensi dari pilihanku. Ini dimulai jauh sebelum Anda dilahirkan." Kata-katanya mengejutkan saya. Itu adalah pertama kalinya ibuku berbicara seperti itu. Tanpa nada otoriter. Tidak ada topeng. Dia mengatakan itu kepada saya. Bertahun-tahun yang lalu, ayah saya dan ayah Raka adalah teman baik, hampir saudara. Bersama-sama mereka mendirikan proyek dukungan masyarakat yang, seiring waktu, akhirnya berkembang sampai menjadi usaha yang sukses. Tetapi ayah saya, dengan pandangan idealisnya, akhirnya pindah dari bisnis, sementara ayah Raka mengambil risiko dan tanggung jawab. Sesaat sebelum dia meninggal, ayah saya akan mengajukan permintaan. "Jika sesuatu terjadi padaku, jaga putriku. Dan jika memungkinkan, jaga keluarga kita bersama." Saya kehabisan udara. Itu lebih dari hutang kehormatan. Itu adalah janji yang dibuat antara dua pria yang menganggap diri mereka keluarga. Itu sebabnya, ketika Raka mendatangi saya, mengatakan saya ingin menikah dengan Anda, saya menerima, lanjut ibu saya. Bukan karena dia miskin atau kaya, tetapi karena dia mengenal ayahnya, menghormati warisan yang dia tinggalkan. Dan yang lebih penting, karena dia memilih Anda. Kata-kata bergema seperti guntur di dalam diriku. Saya merasa dikhianati oleh semua orang. Untuk ibu saya, untuk Raka, untuk tujuan. Tetapi pada saat yang sama, sesuatu pecah di dalam diri saya. Pelindung payudara. Pertahanan yang telah saya bangun sejak hari saya terpaksa mengenakan gaun pengantin itu. Ibuku menatapku. "Dia tidak melakukan itu untuk mempermalukanmu. Dia bisa datang sebagai CEO, menunjukkan siapa itu sejak awal. Tapi dia ingin memastikan Anda akan melihatnya sebagai seorang pria, bukan sebagai status." Saya ingin menjawab, berteriak, menangis. Tapi saya tidak bisa. Saya diserang oleh pikiran yang tidak meninggalkan saya sendiri. Apakah, jauh di lubuk hati, saya hanya melihat orang-orang untuk apa yang mereka tunjukkan di luar? Apakah saya mencintai seseorang seperti Raka jika dia memberi dirinya kebenaran? Sore itu saya duduk di kamar dan menggulung kenangan saya. Saya ingat setiap kali saya memperlakukannya dengan penghinaan, kata-kata keras, pandangan jijik. Dan dia baru saja menerima keheningan. Dia bisa meninggalkanku. Bisa saja bertahan sendiri. Tapi itu tidak melakukannya. Mungkin, pada akhirnya, dia bertaruh segalanya dalam satu harapan, bahwa, pada satu waktu atau yang lain, saya akan melihat melampaui apa yang saya lihat. Waktu tampaknya berhenti hari itu. Kehadiran ibu saya,
wahyu dari fakta tua, dan keheningan yang terjadi kemudian menunjukkan kepada saya kebenaran yang mendalam. Kadang-kadang keputusan yang kita buat hari ini bukanlah milik kita. Mereka datang dari cerita yang dimulai jauh sebelum kita. Di sana saya memahami elemen tersembunyi ketiga dalam perjalanan ini. Nasib sering dijahit oleh tangan yang telah pergi, tetapi masih membimbing kita. Dan pemahaman itu sama menyakitkannya. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, saya ingin berbicara dengan Raka. Bukan untuk menagih jawaban, tetapi untuk mencoba memahami, jika masih ada jalan antara luka dan restart. Matahari sudah terbenam ketika Raka kembali malam itu. Pintu terbuka perlahan, dan dia masuk dengan postur yang sama seperti biasa, tetapi matanya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Dia melihat saya duduk di sofa ruang tamu, seolah-olah dia sudah tahu bahwa percakapan yang tak terhindarkan ini akhirnya akan terjadi. "Kita bisa bicara?" Saya bertanya, dengan suara-suara. Dia mengangguk dengan gerakan ringan dan duduk di depanku tanpa memalingkan muka. Untuk sesaat keheningan telah mengambil alih. Itu bukan keheningan yang tidak nyaman yang sama dari beberapa hari yang lalu. Itu adalah interval yang diperlukan, ruang untuk bernafas setelah begitu banyak kebenaran yang dikatakan dan didengar. "Aku tahu kamu terluka," dia memulai dengan ketulusan yang jelas. "Dan mungkin aku tidak pernah bisa memperbaikinya. Tapi yang saya lakukan hanyalah takut. Takut dicintai karena alasan yang salah. Lagi, tidak ada lagi yang marah padaku. Hanya kebingungan dan setumpuk perasaan yang belum mereka ketahui jika mereka ingin tinggal atau pergi. Anda bermain dengan saya," kataku. Dia menciptakan seluruh skenario hanya untuk menguji saya. "Apakah Anda pikir Anda bisa memprediksi apa yang akan saya rasakan? Apa yang akan Anda letakkan saya di papan dan kendalikan potongannya?" Dia menurunkan matanya. "Bermain? Tidak. Aku hanya ingin, jika kamu pernah mencintaiku, itu untukku, bukan untuk apa yang aku miliki." Saya diam. Semua itu masih menyakitkan. Tetapi pada saat yang sama, sesuatu dalam diri saya mulai berubah. Saya lelah hidup dalam penolakan, memberi makan kebanggaan yang tidak melindungi saya, hanya mengisolasi saya. "Raka, kamu bisa jujur sejak awal. Saya mungkin telah menolak. Mungkin aku pergi. Tapi setidaknya pilihan itu akan menjadi milikku," katanya tegas. Dia menarik napas dalam-dalam. "Saya mengerti. Dan jika Anda ingin pergi sekarang, saya tidak akan menghentikannya. Apapun yang Anda putuskan, saya akan menerima." Itu adalah pertama kalinya untuk waktu yang lama bahwa seseorang memberi saya kebebasan nyata untuk memilih. Tidak ada pemerasan, tidak ada tekanan, tidak ada pemaksaan. Dan mungkin itulah yang membuat saya tinggal. Pada hari-hari berikutnya, tidak ada tikungan sinematik atau pernyataan yang lebih canggih. Hanya gerakan kecil, teh yang disajikan sebelum tidur, pertukaran penampilan yang lebih panjang, hari yang baik berkata dengan ringan. Saya mulai menemukan pria di belakang baju besi. Raka baik dalam keheningan, kuat dalam kata-kata, dan manusia dalam kekurangannya. Ketika dia menjatuhkan topengnya, dia mengungkapkan bukan CEO yang bangga atau pengemis yang berpura-pura, tetapi seorang pria yang tersesat seperti saya, untuk mencari beberapa kebenaran yang masuk akal. Tiba-tiba kami tidak menjadi pasangan yang sempurna. Masih ada luka terbuka. Tetapi untuk pertama kalinya, kami memutuskan untuk memulai dari titik yang tepat, dari kejujuran. Suatu malam, ketika kami berjalan melewati alun-alun lingkungan, Raka berhenti tiba-tiba, menatap langit dan berkata, "Tahukah Anda apa yang aneh? Saya menghabiskan seluruh hidup saya mencoba menyembunyikan siapa saya. Dan sekarang, yang paling saya inginkan, harus dilihat." Kata-kata ini menyentuh saya lebih dari janji cinta abadi. Karena jauh di lubuk hati kita semua ingin terlihat. Di belakang topeng, ketakutan, peran yang kami mainkan. Kita semua ingin dicintai bukan terlepas dari ketidaksempurnaan kita, tetapi melalui mereka. Beberapa bulan kemudian, rumah kami memperoleh warna baru. Bukan untuk dinding atau furnitur, tetapi melalui percakapan,
tawa pemalu, kesalahan yang telah kita pelajari untuk memaafkan. Kami tidak menjadi dongeng, dan itulah yang membuat kami nyata. Raka kembali ke kehidupan publiknya, tanpa menyembunyikan apapun. Saya juga menemukan suara saya sendiri lagi. Bukan dari putri yang taat, atau wanita yang pahit, tetapi seseorang yang menghadapi kebenarannya sendiri dan memilih untuk memulai dari awal. Dan jika saya harus meringkas semua ini dalam satu pelajaran, saya akan mengatakan yang berikut. Cinta sejati bukanlah orang yang menyelamatkan kita dari rasa sakit, tetapi apa yang dilahirkan bahkan setelah semua ilusi telah runtuh. Terkadang kita perlu melewati kebohongan untuk menemukan kedalaman kebenaran. Terkadang dalam kesalahan kita menemukan kesempatan untuk mencintai dengan cara yang benar. Dan ketika itu terjadi, tidak peduli bagaimana cerita dimulai. Apa yang benar-benar mengubah segalanya adalah pilihan untuk melanjutkan, bahkan mengetahui segalanya. Itu adalah kisah saya. Perjalanan tak terduga yang dimulai dengan pemaksaan dan berakhir dengan keputusan. Tidak sempurna, tapi sangat manusiawi.